Shalom saudara terkasih, para umat pemenang dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Engkau siap memberkati kami, Engkau siap mengurapi kami. Kami mau bawa tubuh jiwa roh kami untuk kami memuji, menyembah dan bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Oh ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Amin. Haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Oh ajaib Kau Yesus. Amin. Ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Amin. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Saudara terkasih, para umat pemenang di dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita ingat kembali kasih Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Berapa banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita, berapa banyak perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Mari kita renungkan pada pagi hari ini. Begitu banyak hal yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kita sembah Dia. Kita bersyukur atas kasih-Nya yang selalu menyertai kehidupan kita, atas perbuatan tangan-Nya yang selalu ajaib dalam hidup kita. Mari lebih lagi kita mau sembah Dia. Kita mau katakan bahwa ajaib Kau Yesus, oh kasih-Mu sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Amin. Dari segalanya yang telah lakukan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Amin. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku
Ku sembah Kau Yesus selamanya. Oh banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu, amin. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Naikkan syukur-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Oh, Kau Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu ya layana korada basyada koho ya senda kalayana olahara karabasyana. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Mari saudara buka suaramu, sembah Dia, Allah yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, banyak yang telah Kau berbuat dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini Tuhan karena pertolongan-Mu Yesus. Kami sembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan segala perkara dapat kami lakukan bersama dengan Engkau Allah yang luar biasa. Oh, mari serahkan segala bebanmu kepada Dia. Allah kita, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Jangan lelah, jangan takut, jangan bimbang. Mari tetap semangat di dalam Dia. Oh, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung, amin. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, lebih sungguh lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung, amin. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sekali lagi dengan iman, dengan sungguh katakan, oh haleluya. Dapat ku tanggung, amin. Yesus di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, amin. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi kami. Amin, amin. Apapun yang terjadi kami tahu Tuhan, segalanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Yesus. Karena itu biarlah pagi hari ini penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya Tuhan, hidup kami adalah hanya untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Kami rindu sebentar
kesempatan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, biarlah berkat-Mu mengalir, sehingga pada hari ini kami semua selalu dikuatkan, selalu dituntun, diberkati dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Umat pemenang yang diberkati Tuhan, saya percaya pagi hari ini apapun yang kita sedang jalani, kita percaya bahwa semua atas izin Tuhan dan kemurahan Tuhan tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, renungan kita dengan judul Tetap Setia Apapun yang Terjadi. Saudara-saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat ke-12 dan ke-13. Filipi pasal keempat, ayat ke-12 dan ke-13, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberitahukan kepada kita bahwa pengiringannya kepada Tuhan penuh dengan tantangan. Dia berkata bahwa soal kekurangan, soal kemiskinan, soal kelaparan, bagi dia sudah tidak tersembunyi lagi. Dia sudah pernah mengalami itu. Tetapi selain perkara-perkara yang sepertinya tidak enak itu, yaitu soal kekurangan, soal kelaparan, dia juga berkata bahwa dia mengiring Tuhan, dia sudah pernah menikmati yang namanya kelimpahan, dia menikmati yang namanya perkara-perkara yang penuh dengan berkat Tuhan. Jadi bagi dia, dua-duanya sudah bukan rahasia. Artinya bagi dia sudah dia pernah alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pemenang, bukan berarti bahwa hidup kita tidak akan pernah mengalami yang namanya tantangan. Justru sebagai anak Tuhan, kita semua sekali atau mungkin dua kali akan menghadapi tantangan dalam iman kita. Iman kita diuji, iman kita menghadapi penawaran dari dunia, iman kita mungkin mengalami tarikan dari dunia agar kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Paulus memberitahukan bahwa susah maupun senang, dia sudah alami mengikut Tuhan. Tetapi dia berkata bahwa segala perkara itu dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, sehingga aku bisa tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya setia kepada Tuhan. Betapa Tuhan mencari orang-orang yang setia. Firman Tuhan berkata di dalam Injil, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau anak manusia itu datang kembali ke bumi, adakah iman di bumi? Iman, bagian yang utama, salah satunya adalah kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita semua tentu berharap di dunia ini kalau bisa hidup kita lepas dari masalah, lepas dari pergumulan hidup. Namun fakta dan kenyataan harus kita terima bahwa selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa terlepas dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak enak.
Sekalipun kita anak Tuhan yang setia, sekalipun kita menjaga kekudusan hidup kita, sekalipun kita selalu menyembah Tuhan, sekalipun kita hidup dalam ketaatan kepada firman. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah tempat di mana dosa, kejahatan itu ada di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Apapun situasi yang sedang terjadi. Bahkan justru ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, firman Tuhan bersaksi bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara, sekali lagi sebagai umat percaya, sebagai umat pemenang yang dewasa dalam rohani, kita harus menyadari bahwa selama kita hidup di dunia ini, persoalan masih bisa datang kepada kita. Bahkan kalau kita baca dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai dengan luar biasa menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ada seorang bernama Daniel. Daniel hidupnya jujur, saleh, benar. Hidupnya lurus di mata Tuhan. Tetapi kita tahu dia mengalami tantangan dalam imannya di tengah pekerjaannya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang politikus, musuh-musuh politiknya berusaha untuk menjebak dia. Sehingga Daniel harus menghadapi gua singa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel hidup benar. Tetapi dia menghadapi tantangan dan persoalan itu. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang maha kuasa. Sehingga singa pun tidak mau dan tidak bisa memakan Daniel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel keluar dengan kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf pernah dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak. Dan dia kemudian bahkan difitnah menjadi seorang pemerkosa. Sehingga dia harus ada di dalam penjara. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengangkat dia ke atas. Saudara-saudara, jadi persoalan bagi tokoh-tokoh Alkitab itu bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Bahkan kalau kita baca, sekali lagi saya katakan tadi, seringkali tokoh-tokoh Alkitab menghadapi tantangan dalam pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tantangannya bukan tantangan iman, tantangan pergumulan dalam kesehatan. Rasul Paulus sendiri pernah berkata dalam suratnya di dalam Korintus berkata, "Aku telah berseru kepada Tuhan berkali-kali. 3 kali supaya Tuhan mencabut, mengangkat persoalan fisik, yaitu kesehatan yang ada di dalam hidupnya." Tapi berbeda dengan Daniel, berbeda dengan Yusuf. Tuhan berkata kepada Paulus, "Paulus, cukuplah kasih karuniaku. Di tengah kelemahanmu justru kuasaku bebas bekerja." Dan karena itu Paulus berkata, "Karena itu aku lebih bersuka cita di tengah kelemahanku, karena Tuhan bisa bebas bekerja." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tokoh-tokoh Alkitab, maksud saya di dalam Alkitab ketika menghadapi tantangan, Tuhan menolong mereka dan melakukan mujizat. Tetapi kita juga perhatikan, Paulus, Tuhan tidak izinkan mujizat terjadi, sekalipun dia banyak melakukan mujizat di dalam pelayanan penginjilannya. Bahkan dia bisa membangkitkan orang yang mati. Saudara-saudara, ada saat tertentu Tuhan pikir cukup. Tidak perlu melalui mujizat, tetapi melalui persoalan hidup itu, nama Tuhan lebih dipermuliakan. Memang bukan sesuatu yang mudah
untuk kita yang sedang menjalani hal seperti itu. Tapi itulah sekali lagi kenyataan yang Tuhan izinkan selama kita hidup di dunia. Sebagai umat pemenang pun kita masih bisa menghadapi tantangan. Tetapi yang berbeda adalah tantangan dan persoalan serta pergumulan hidup kita yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tetap berjalan setia, kalau kita tetap fokus pada keselamatan kita, tidak berfokus pada dunia ini, maka Tuhan akan bekerja dengan dahsyat di sana. Saudara-saudara, satu tokoh lagi, Yohanes Pembaptis. Dikatakan oleh Alkitab, dia salah satu tokoh, salah satu nabi terbesar dalam perjanjian baru. Dia sempat dipenjara dan akan menghadapi hukuman mati dari Raja Herodes. Di tengah penantiannya, dia berharap terjadi mujizat. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia sempat hampir goncang sehingga dia menyuruh muridnya datang kepada Yesus dan berkata, benarkah bahwa engkau itu yang Mesias? Di tengah pergumulannya, hampir Yohanes menjadi menyerah atau minimal saudara-saudara merasa bimbang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau telah melihat orang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, kerasukan dibebaskan. Akulah Mesias, kata Tuhan Yesus. Dan Yohanes kuat kembali. Dan Tuhan tahu waktu pelayanannya sudah selesai. Makanya dia saudara-saudara menghadapi kematian martir di tengah pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika hal seperti itu terjadi berarti Tuhan mau mempermuliakan orang-orang yang sedang menghadapi tantangan itu. Tuhan tidak memakai mujizat, tetapi Tuhan mengatakan bahwa cukup, bahwa kasih karunia Tuhan akan melimpah atas diri orang-orang itu. Demikianlah juga dengan kita. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, mungkin difitnah oleh teman kantor, mungkin kita ditipu oleh saudara atau orang terdekat kita, mungkin kita hampir putus asa dan kita berkata, Tuhan, engkau di mana? Aku sudah hidup lurus, aku berusaha hidup benar. Saya mau kasih tahu saudara, di belakang itu, kalau memang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu. Tuhan akan menguatkan kita. Bahkan ada sesuatu yang baik yang hari ini belum kita bisa terima atau belum bisa mengerti. Tetapi percayalah, kasih karunia Tuhan akan melimpah buat kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah mungkin kesehatan fisik saudara yang menurun. Mungkin saudara berdoa dan kesehatan, kesembuhan belum terjadi. Bagian kita hanya bisa berharap kasih karunia Tuhan. Supaya Tuhan betul-betul menolong kita. Saya percaya Tuhan kalau mau bisa menyembuhkan kita dan memberikan mujizat. Namun jika tidak, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung persoalan yang kita hadapi. Jangan takut, apapun yang terjadi, Tuhan tetap beserta dengan kita. Di dalam kitab Yakobus, ayat yang kelima, ayat ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Puji Tuhan. Umat pemenang, inilah gaya hidup Kristiani. Umat yang dewasa, kalau dia menghadapi tantangan, dia berdoa lebih banyak kepada Tuhan. Ketika dia bergembira, dia memuji, menyanyi, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Paulus katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak akan berubah. Aku tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan memberi kekuatan yang ekstra kepadaku. Pagi hari ini, saya percaya kekuatan yang supranatural dari Tuhan, kemampuan yang melampaui kemanusiaan kita, akan dicurahkan kepada kita kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Jalanlah terus pada Tuhan, fokuslah terus kepada keselamatan. Mungkin kau tidak bisa menjadi orang yang kaya selama di dunia ini, mungkin kau tidak bisa menjadi orang yang hebat di dunia ini, tapi saya percaya di mata Tuhan orang yang setia akan diberkati dengan kemuliaan. Mahkota tersedia bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya.
Kami percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi, Kau selalu menyertai. Beri kekuatan kepada kami Tuhan yang sedang bergumul. Oh Tuhan, kami percaya kemurahan-Mu melimpah. Haleluya, Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan, berikan kami hati yang selalu setia kepadamu Tuhan. Apapun yang mungkin sedang kami alami Bapa, beri kepada kami pengertian bahwa Engkau selalu setia dan menolong kami, selalu siap sedia Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut apapun yang kami alami. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau selalu beserta dengan kami. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan buat kami semua. Beri kepada kami kesetiaan kepada Engkau Tuhan. Segala hal yang sedang kami alami, persoalan, pergumulan dalam hal apapun juga mungkin yang kami alami dalam masalah kesehatan kami Tuhan. Mungkin yang kami alami dalam masalah keuangan kami, mungkin juga di dalam masalah rumah tangga kami. Tuhan, mungkin di dalam pekerjaan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup menolong kami, dan Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh tetap setia kepadamu, untuk kami boleh tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tolong buat kami semua yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Biar kiranya nyata pertolongan dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa dalam doa keluarga kami masing-masing, suami, istri, anak-anak kami. Tuhan, Engkau juga menjaga, melindungi kami semua. Biar kiranya kami seisi keluarga kami boleh setia untuk terus setia kepada Tuhan di dalam iman percaya kami Tuhan. Kami berdoa juga apabila mungkin ada anggota keluarga kami yang belum percaya kepadamu dalam iman mereka. Mari Tuhan Kau jamah hati mereka agar mereka boleh sungguh-sungguh percaya dalam iman percaya mereka kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa buat kami semua Tuhan, yang masih menjalani masa muda kami. Tuhan, Engkau tolong pimpin kami. Bagi kami yang bergumul ya Tuhan dengan masalah pekerjaan, dengan masalah studi, dengan masalah pasangan hidup kami, Tuhan, mari Engkau yang akan menyertai setiap anak-anak muda Bapa, agar kiranya hidup mereka boleh memiliki masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pergumulan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau bawa dalam doa bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami dengan baik Tuhan.
Pandemi akan segera berlalu dari bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia. Bapak berdoa juga buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat pemerintahan di bangsa Indonesia. Tuhan berikan mereka kesehatan dan hikmat Tuhan, untuk mereka dapat melakukan setiap tugas-tugas mereka sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia-Nya yang melimpah, damai sejahteranya dari kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kita pagi hari ini. Apapun yang terjadi, engkau akan diberi kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kemampuan yang melampaui kekuatan kita secara pribadi. Hikmat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Karena itu tetaplah setia dan teruslah berjalan, berfokus hanya kepada Tuhan saja. Sekarang segala berkat surgawi dicurahkan kepada kita semua. Mulai pada hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa kembali dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.